Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Tasyah dengan NIM 4191121027 dari Universitas Negeri Medan dengan jurusan Fisika dengan program studi Pendidikan Fisika dari kelas Fisika Dikce 2019. Nah, adapun tujuan saya dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengukuran dan asesmen pembelajaran fisika. Nah, kali ini saya akan membahas tentang materi tes performa dan sikap ilmiah, keterampilan sains dasar, keterampilan proses sains atau biasa disebut dengan KPS. Nah, adapun materi yang ingin saya sampaikan di mana bab 1 pendahuluan, bab 2 analisis situasi, bab 3 ruang lingkup permasalahan, bab 4 perbedaan fungsi dan peranan tes performa dan sikap ilmiah, keterampilan sains dasar, keterampilan proses sains atau KPS di sekolah, dan yang terakhir bab 5 kesimpulan. Nah, langsung saja kita masuk ke bab 1 pendahuluan di mana ada latar belakang. Pendidikan merupakan investasi yang utama sekaligus merupakan isu sentral bagi setiap bangsa, apalagi bagi bangsa yang sedang berkembang yang giat membangun negaranya seperti halnya di negara Indonesia. Pembangunan hanya dapat dilakukan oleh manusia yang dipersiapkan untuk hal tersebut melalui pendidikan. Mutu pendidikan banyak bergantung kepada mutu guru dalam membimbing proses pembelajaran. Pembelajaran secara umum yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik. Selain menguasai konsep, siswa juga harus mampu untuk berpikir tinggi, salah satunya berpikir kritis, menurut Delia Sari tahun 2000. Salah satu masalah yang dihadapi di dunia pendidikan Indonesia sekarang ini yaitu masih lemahnya proses pembelajaran siswa yang kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran diarahkan untuk menghafal dan menimbun informasi, sehingga siswa pintar secara teoritis tetapi miskin dalam mengaplikasikannya. Misalnya pada mata pelajaran sains tidak dapat mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis dan sistematis, karena strategi pembelajaran berpikir tidak digunakan secara baik dalam setiap proses pembelajaran, sehingga perlu adanya peningkatan terhadap siswa dalam mengembangkan berpikir kritis menurut Sanjaya tahun 2006. Nah, adapun rumusan masalahnya itu di mana yang pertama, bagaimana keadaan sekolah di SMA Negeri 5 Medan. Yang kedua, bagaimana ruang lingkup permasalahan tes performa dan sikap ilmiah, keterampilan sains dasar, keterampilan proses sains atau KPS. Dan yang ketiga, bagaimana fungsi tes performa dan sikap ilmiah, keterampilan sains dasar, keterampilan proses sains atau KPS. Nah, adapun tujuan penelitiannya yaitu di mana yang pertama, mengetahui keadaan sekolah di SMA Negeri 5 Medan. Yang kedua, mengetahui ruang lingkup permasalahan tes performa dan sikap ilmiah, keterampilan sains dasar, keterampilan proses sains atau KPS. Nah, yang ketiga, mengetahui fungsi tes performa dan sikap ilmiah atau KPS. Kemudian untuk bab 2, analisis situasi. Sekolah yang diamati penulis dalam penelitian ini yaitu SMA Negeri 5 Medan adalah salah satu sekolah negeri menengah atas yang terdapat di kota Medan. Sekolah ini termasuk sekolah dengan daya tampung yang besar dengan kapasitas 36 rombel yang terdiri dari 12 rombel kelas 10, 12 rombel kelas 11, dan 12 rombel kelas 12. Sekolah ini pertama kali dibangun pada tanggal 29 Oktober tahun 1961. Sekolah menengah atas ini memiliki dua jurusan yaitu IPA dan IPS dengan menggunakan kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Sekolah ini berada di Jalan Pelajar nomor 17 Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota dengan akreditasi terdaftar A. Dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yaitu Dr. Andes Edi Setianto, MSI. Nah, adapun tabel 1.1 status guru yang dimana status PNS dengan jumlah 78, status GTT dengan jumlah 0, status GTY dengan jumlah 2, dan status honor dengan jumlah 11 dengan total 91. Adapun tabel 1.2 dengan tingkat siswa di mana tingkat 10 jumlahnya 428, tingkat 11 dengan jumlah 382, tingkat 12 dengan jumlah 417 dengan total 1227 siswa. Adapun tabel 1.3 sarana sekolah. Yang pertama,
Jenis sarana: ruang kepala sekolah dengan jumlah 1 ruang, ruang guru dengan jumlah 1, ruang kelas dengan jumlah 37 ruang, ruang laboratorium dengan jumlah 5, ruang OSIS dengan jumlah 1, ruang musola dengan jumlah 1, ruang UKS dengan jumlah 1, ruang TU dengan jumlah 1, ruang kantin dengan jumlah 1, ruang toilet dengan jumlah 4, ruang gudang dengan jumlah 1, ruang perpustakaan dengan jumlah 1, ruang bangunan dengan jumlah 1, ruang tempat bermain atau olahraga dengan jumlah 1, dan ruang bangunan dengan jumlah 1. Dari ke-16 jenis sarana sekolah tersebut memiliki kondisi yang baik. Selain itu, di SMA Negeri 5 Medan memiliki prestasi dan kegiatan pendukung, di antaranya yaitu SMA Negeri 5 Medan ini mempunyai berbagai macam prestasi yang tentu saja membuat sekolah ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sehingga akhirnya sekolah dapat mendapatkan akreditasi yang sangat baik, dan tentu saja hal ini membuat persaingan untuk masuk sekolah ini semakin ketat. Tentu saja dengan banyaknya peserta didik yang berbakat masuk sekolah ini, prestasi yang dimunculkan pasti akan sangat banyak. Di antaranya yaitu ada beberapa prestasi dari sekolah ini, yang dimana mengikuti beberapa olimpiade yang dilakukan di berbagai sekolah, ataupun yang merupakan tingkat provinsi dan juga kota. Serta dalam olimpiade tersebut masuk dalam ranking 3 besar, sehingga membuat prestasi sekolah ini menjadi bertambah lagi. Selain dari bidang akademis sendiri, sekolah ini tentu saja juga mengembangkan dari sisi non-akademis, di mana hal ini adalah di luar dari hal seperti halnya dalam bidang seni yang terbagi atas seni musik dan tari. Kemudian bab 3, di mana ruang lingkup permasalahan. Yang pertama, keterampilan sains dasar. Permasalahan yang terjadi pada pengamatan di SMA Negeri 5 Medan adalah di mana penulis tidak dapat mengamati, mengelompokkan atau mengklasifikasi, memprediksi, menyimpulkan, dan mengomunikasikan dengan lengkap para siswa-siswi SMA Negeri 5 Medan, dikarenakan tidak adanya proses belajar mengajar serta secara langsung di dalam ruangan kelas sekolah. Maka segala kegiatan proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Yang kedua, keterampilan proses sains atau KPS. Keterampilan proses adalah serangkaian peristiwa yang harus dilakukan oleh mahasiswa dalam mencari dan memproses hasil perolehannya untuk kemudian dijadikan pengetahuan baru bagi dirinya sendiri. Keterampilan proses sains merupakan hal baru, sehingga untuk mengembangkannya perlu diketahui dan dianalisis terlebih dahulu profil keterampilan proses sains mahasiswa untuk mengetahui keadaannya. Permasalahan dalam proses belajar mengajar yang dialami oleh siswa-siswi terlebih dahulu dalam proses belajar mengajar dengan daring atau online yaitu pada pelaksanaan praktikum. Semua kegiatan praktikum yang memang tidak dapat dilakukan secara online membuat siswa-siswi melewatkan pembelajaran praktikum yang seharusnya dilaksanakan. Hal ini menyebabkan siswa-siswi sulit untuk memahami materi tersebut karena siswa-siswi menganggap abstrak hal tersebut. Bab 4, perbedaan fungsi dan peranan tes performa dan sikap ilmiah atau keterampilan sains dasar, keterampilan proses sains atau KPS di sekolah. Fungsi dan peranan tes performance KPS di sekolah. Fungsi dan peranan tes performance dalam KPS adalah siswa mengetahui bagaimana cara dirinya dapat mengetahui sains dengan baik lewat KPS yang dilakukan peserta didik. Peserta didik mengetahui tujuan pembelajaran dan diadakannya KPS. Tes performa bukan untuk menggurui dan menyalahkan siswa, namun sebagai bahan evaluasi antara pendidik dan peserta didik supaya dapat terbenah lagi dalam melaksanakan KPS. Sebab KPS sangat membantu pemahaman siswa dalam memahami sains. Sains ditemukan lewat penemuan yang dilakukan oleh ilmuwan. Pelaksanaan KPS merupakan perwujudan ketika ilmuwan mengemukakan teori atau pandangan baru, sehingga ketika siswa melaksanakan KPS, maka siswa dapat mengetahui ketika ilmuwan menemukan dan mengembangkan sains sampai dengan modern saat ini. Yang kedua, fungsi dan peranan sikap ilmiah KPS di sekolah. Sikap ilmiah merupakan pendekatan tertentu untuk memecahkan masalah. Dalam hal ini adalah pemecahan masalah yang diberikan oleh guru atau lingkungan sekitar serta pembuatan keputusan dari kegiatan yang dilakukan. Siswa dapat menemukan dan mengembangkan fakta, konsep, dan prinsip ilmu pengetahuan menggunakan KPS ditunjang dengan sikap ilmiah yang baik. Sikap ilmiah berfungsi sebagai sikap ilmiah gambaran mengenai bagaimana seharusnya siswa bersikap dalam belajar, menanggapi suatu permasalahan, melaksanakan tugas, dan mengembangkan diri yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil belajar siswa ke arah yang positif. Dan yang terakhir, bab 5, kesimpulan.
Adapun kesimpulan dari penelitian yang ada di SMA Negeri 5 Medan yaitu di mana keadaan sekolah di SMA Negeri 5 Medan masih dilaksanakan secara daring atau online. Seluruh proses pembelajaran dilaksanakan secara daring. Sikap ilmiah merupakan sikap yang harus ada pada diri seseorang ilmuwan atau akademisi ketika menghadapi persoalan-persoalan ilmiah. Seseorang ilmuwan wajib melaporkan hasil pengamatan secara objektif. Seorang ilmuwan dalam kehidupan sehari-hari mungkin saja tidak lebih jujur dari manusia. Fungsi dan peranan performance dalam KPS adalah siswa mengetahui bagaimana cara dirinya dapat memahami sains dengan baik lewat KPS yang dilakukan peserta didik. Sikap ilmiah berfungsi sebagai sikap ilmiah, gambaran mengenai bagaimana seharusnya siswa bersikap dalam belajar, menanggapi suatu permasalahan, melaksanakan tugas, dan mengembangkan diri yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil belajar siswa ke arah yang positif. Baiklah, sekian dari video saya ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.